Di Bank Indonesia itu pelindungan konsumennya itu mencakup tentu saja produk dan jasa sistem pembayaran. Kita datanya di Bank Indonesia juga ngelihat untuk kasus pengaduan terkait fraud atau penipuan itu juga semakin meningkat gitu. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan pembayaran di era digital saat ini gitu kan. Masalah utamanya adalah tadi masyarakat atau anak Jakarta itu tahu cara gunain produknya, tapi nggak tahu gimana cara menjaga keamanan data pribadinya. Betul. Gitu. Pokoknya gampangnya ingat aja PK, peduli, kenali, adukan. Halo anak Jakarta, kembali lagi dengan Vira di podcast Cerpen, Cerita Pelindungan Konsumen. Nah, anak Jakarta tahu nggak sih kalau kita sebagai pengguna sistem pembayaran itu dapat pelindungan loh. Nah, Bank Indonesia melindungi konsumennya dengan membuat peraturan pelindungan konsumen. Mau tahu lebih dalam terkait apa aja sih yang dilindungi oleh Bank Indonesia? Mari kita bahas bersama Mas Aldo Alpendus selaku analis pelindungan konsumen Bank Indonesia. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Vira, kabar baik. Alhamdulillah baik, sehat terus ya Mas, semangat Alhamdulillah terus. sehat. Oke, siap. Nah, kali ini kita ngebahas yang cukup menarik nih Mas, terkait Bank Indonesia memberikan perlindungan konsumen. Karena kan banyak pengguna-pengguna sistem pembayaran yang mungkin belum terlalu tahu nih dengan memakai kartu-kartu debit, alat transaksi lain, bahwa mereka itu dilindungi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mas, kalau dari Bank Indonesia sendiri itu perannya dan ruang lingkupnya Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan konsumen itu seperti apa sih Mas? Iya, makasih Mbak Vira. Jadi kalau pelindungan konsumen di Bank Indonesia itu sebenarnya ada 4 besaran kegiatan yang kita lakukan di Bank Indonesia. Okay. Yang pertama adalah pengaturan. Pengaturan itu artinya kita buat ketentuan peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan teknisnya juga untuk mengatur penyelenggara atau industri agar mematuhi prinsip-prinsip pelindungan konsumen yang diatur di situ. Okay. Nah, selain diatur, kita juga ada fungsi kedua yaitu pengawasan. Kita mengawasi apakah si penyelenggara atau industri itu sudah mematuhi atau menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan atau PBI tersebut tadi. Okay. Yang ketiga, kita juga ada edukasi. Nah, edukasi ini penting karena masyarakat kita lebih banyak tahu cara make produknya, alat transaksinya, tapi biasanya nggak terlalu aware atau paham sama apa sih yang nggak boleh di-share. Betul. Sehingga mereka nanti akan beresiko terkena fraud gitu. Betul. Misalnya. Sehingga kita perlu edukasi nih. Nah, yang keempat adalah penanganan pengaduan tentu saja. Jadi apabila ada masyarakat yang apapun itu mengalami permasalahan terhadap alat pembayarannya, itu setelah mengadukan ke penyelenggara dan misalnya case-nya tidak selesai, bisa diadukan ke Bank Indonesia juga. Jadi 4 fungsi itu yang kita lakukan di Bank Indonesia. Oke. Nah, tadi dengan 4 fungsi itu kan pasti ada implementasinya juga ya Mas, dan ada mungkin perbedaannya dengan otoritas yang lainnya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Mas untuk cakupannya gitu, untuk cakupan pelindungan Bank Indonesia itu dengan otoritas lain, saat ini OJK gitu. OJK kan yang kita tahu juga memberikan perlindungan konsumen ya Mas ya. Nah, kalau misalnya anak Jakarta nih punya permasalahan saat menggunakan alat-alat transaksi atau produk jasa sistem pembayaran tadi yang bisa diadukan di Bank Indonesia dan diberikan perlindungan Bank Indonesia tuh apa aja gitu Mas? Iya Mbak Vira, nah ini penting nih karena banyak juga anak Jakarta mungkin yang belum tahu kalau ngadu tuh kemana sih, Bank Indonesia atau ke OJK. Karena untuk regulator di sistem keuangan kita kan ada 2 ya, Bank Indonesia dan OJK gitu. Nah, jadi untuk cakupannya sendiri sebenarnya di Bank Indonesia itu pelindungan konsumennya itu mencakup tentu saja produk dan jasa sistem pembayaran. Betul. Kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, dan sebagainya, transfer dana gitu. Namun selain sistem pembayaran, sebenarnya pelindungan konsumen di Bank Indonesia juga mencakup kewenangan di pasar uang dan juga KUPVAK, itu money changer. Nah, itu juga menjadi cakupan kita. Tapi memang biasanya untuk pengaduan-pengaduan yang masuk ke Bank Indonesia itu ranahnya di kebanyakan yang diadukan oleh masyarakat kita di sistem pembayaran tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya di luar itu, maka menjadi cakupan OJK. Misalnya ada pinjol gitu kan ya. Yang lagi marak sekarang nih lagi Mas marak. Nah, itu
cakupannya bukan di Bank Indonesia tapi di OJK. Di OJK, gitu. oke. Jadi sudah memang terbagi ya Mas perbedaannya gitu. Untuk Bank Indonesia itu ruang lingkupnya tadi dari sistem pembayaran, KUFA, bahkan ya di money changer tadi. Jadi kalau anak Jakarta nih ada mungkin ada permasalahan terkait penukaran uang atau hal lainnya yang masih mencakup pelindungan konsumen Bank Indonesia, itu bisa mengadukan tadi penyelesaian penanganan pengaduannya ke Bank Indonesia ya Mas ya. Betul, Dan kalau misalnya kayak tadi pinjol itu bisa ke OJK. Jadi sesuai dengan ranah-ranahnya, kewenangannya. Iya, betul. Baik. Jadi memang ada perbedaannya pasti ya Mas ya. Oke, Mas. Nah, kalau untuk proses penyelesaian pengaduan di Bank Indonesia itu seperti apa sih Mas gitu? Mungkin kalau dari anak Jakarta gitu misalnya punya permasalahan, terus bisa nggak nih kita habis mungkin kena fraud gitu, kena penipuan atau ada kendala transaksi, itu bisa langsung ngadu ke Bank Indonesia atau harus seperti apa nih proses penyelesaiannya gitu Mas? Iya Mbak Vira. Nah jadi kalau anak Jakarta kena fraud gitu kan atau case yang lain lah dan pengen ngadu, itu yang pertama harus dilakukan adalah ngadu ke penyelenggaranya dulu, ya bank ataupun non bank gitu. Karena kan ya si bank dan non bank ini misalnya kayak GoPay, Dana gitu kan atau bank gitu kan ya, kan mereka yang mengeluarkan produknya. Jadi kita di Bank Indonesia punya atau mengatur kewajiban bahwa kalau penyelenggara ngeluarin produk nih, kalau ada penanganan pengaduan harus ditanganin dulu. Gitu. Artinya kalau masyarakat mau ngadulah ke penyelenggaranya dulu. Gitu. Nah, mudah-mudahan selesai. Tapi kalau nggak selesai, nah itu bisa ngadu ke Bank Indonesia. Gitu. Nah, artinya proses pengaduan di Bank Indonesia itu bisa diterima apabila masyarakat atau anak Jakarta ini udah ngadu ke banknya atau non bank itu terlebih dahulu. Gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalnya dari kita sebagai konsumennya gitu ya Mas, udah ngadu ke penyelenggaranya, terus nanti sudah diselesaikan nih dari penyelenggaranya. Nah, kalau tidak sepakat tadi kan bisa diadukan ke Bank Indonesia nih ya Mas. Nah, ternyata di Bank Indonesia kita sudah ngadu, itu ada tidak kesepakatan lagi antara konsumennya sama penyelenggaranya. Nah, itu mungkin bisa kita harus kemana lagi gitu Mas? Konsumennya kan pasti kita kan mau cari penyelesaian gitu ya Mas, supaya mungkin masalahnya selesai terus atau uangnya bisa kembali gitu, atau seenggaknya dapat penjelasan yang puas gitu. Nah, kira-kira bisa kemana lagi tuh Mas kalau dari konsumen sendiri? Iya Mbak Vira. Nah, jadi kalau anak Jakarta tahu sekarang tuh ada namanya Undang-Undang P2SK untuk penguatan di sektor keuangan. Nah, salah satu yang diperkuat adalah dari sisi pelindungan konsumen. Artinya lembaga otoritas di bidang sistem keuangan itu harus patuh terhadap Undang-Undang P2SK. Nah, salah satu yang diperkuat adalah terkait penanganan pengaduan, khususnya penyelesaian sengketa. Nah, di mana untuk penyelesaian sengketa ini sekarang fungsi dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS sektor keuangan ini itu semakin diperkuat. Gitu. Apa yang diperkuat? Nah, kalau dulu LAPS SK ini belum mencakup penyelenggara yang ada di kewenangannya Bank Indonesia. Nah, kalau sekarang penyelenggara sistem pembayaran gitu misalnya yang ada di kewenangannya Bank Indonesia, penyelenggara uang elektronik dan sebagainya, itu juga kita wajibkan untuk menjadi anggota LAPS SK itu. Sehingga apabila ada sengketa, itu bisa diselesaikan di LAPS sektor keuangan itu. Nah, itu penguatannya. Jadi ada lembaga yang namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan untuk menyelesaikan sengketa anak Jakarta di sektor keuangan gitu. Nah, dulu Bank Indonesia itu belum punya itu. Artinya kalau penanganan pengaduan masyarakat tadi setelah ke penyelenggara tidak sepakat, terus ke Bank Indonesia, di Bank Indonesia selesai pada tahap fasilitasi. Artinya Bank Indonesia memfasilitasi atau mempertemukan antara penyelenggara dan masyarakat. Hasilnya bisa sepakat, bisa nggak sepakat. Nah, tapi habis itu selesai. Kalau sekarang, apabila di tahap fasilitasi Bank Indonesia konsumen dan penyelenggara masih belum sepakat, itu bisa dilanjutkan ke LAPS SK tadi itu untuk nanti diputuskan
seperti apa tindak lanjutnya, apakah penyelenggara mengganti atau tidak mengganti karena ada kelalaian masyarakat, itu nanti di Labs SK yang memutuskan. Jadi penguatannya di situ, kasusnya bisa sampai selesai lah. Kalau kita tahu nih kan di otoritas lain, di OJK itu ada yang namanya Labs juga ya Mas ya. Nah biasanya tuh kalau yang kita tahu kalau OJK itu punya portal gitu ya, APPK OJK. Nah mungkin kalau dari Bank Indonesia sendiri ada ketentuannya nggak sih Mas, kalau misalnya kita sebagai konsumen gitu udah ngadu ke portalnya OJK, nah itu tuh bisa nggak kita lagi ngadu ke portal OJK terus kita melakukan pengaduan juga nih ke Bank Indonesia gitu, karena kita mencoba segala cara ya Mas ya pasti untuk masalah kita selesai gitu. Nah itu dari Bank Indonesia itu peraturan yang diatur untuk penyelesaian penanganan itu seperti apa Mas? Iya Mbak Vira. Nah ini sebenarnya harusnya kan masyarakat itu nggak ngadu ke dua lembaga, karena tadi yang kita bahas di awal bahwa sebenarnya dua otoritas ini antara BI dan OJK sebenarnya udah punya cakupan pelindungan konsumen masing-masing gitu kan. Nah cuman biasanya memang masih banyak masyarakat atau anak Jakarta yang belum tahu, misalnya kayak tadi kalau pinjol ngadu kemana sih, kalau misalnya uang elektronik saya terkena fraud ngadunya kemana, nah mungkin atau kartu kredit gitu ngadunya kemana gitu ya. Nah mungkin karena masyarakat itu belum paham, nah kita otoritas biasanya baik gitu, kasihan kayak misalnya OJK ada yang ngadu kartu kredit gitu, terus ngadu ke OJK, ya udah ditanganin deh sama OJK gitu, walaupun harusnya mengadunya ke Bank Indonesia gitu. Nah akibat itu jadi masyarakat nih suka ngadu kedua-duanya nih tadi ya, biar gimana caranya uang saya kembali gitu ya kan. Nah padahal di ketentuan kita Bank Indonesia sendiri, pada saat masyarakat sudah mengadu ke otoritas lain, misalnya tadi ke OJK ya, Bank Indonesia tidak bisa lagi menangani pengaduan yang masuk ke Bank Indonesia apabila itu sudah diadukan ke otoritas lain gitu. Jadi salah satu gitu. Kalau misalnya nggak selesai, tadi misalnya udah dari OJK mau ke Bank Indonesia, daripada ke Bank Indonesia lebih baik masyarakat ke Labs saja. Tadi kan udah ada Labs SK kan, biar sekalian kasusnya diselesaikan gitu. Jadi satu itu ada ketentuannya bahwa kita tidak bisa menangani pengaduannya sudah diselesaikan oleh otoritas lain. Dan yang kedua sekarang udah ada Labs SK, kenapa tidak dimanfaatkan, itu aja sih. Jadi pilih salah satu gitu ya Mas, sesuai yang tadi sudah dijelaskan tuh ruang lingkupnya, bagiannya Bank Indonesia di sistem pembayaran, KUPFA gitu ya, dan untuk di ruang lingkupnya OJK juga sesuai gitu, sesuai dengan kewenangannya OJK. Jadi anak Jakarta bisa mengadukannya itu sesuai dengan permasalahannya nih, permasalahannya anak Jakarta ya Mas ya, ruang lingkupnya dan kewenangannya dari masing-masing otoritas. Betul, gitu. Nah sekarang kan juga banyak banget nih ya Mas untuk kasus-kasus penipuan, terus kita juga ada yang mungkin data pribadi dicuri lalu dipakai untuk transaksi pembayaran seperti itu, bisa yang sistem pembayarannya digital atau yang secara fisik kartu gitu ya, alat pembayaran. Nah mungkin dari Bank Indonesia sendiri penguatannya seperti apa nih Mas untuk mencegah tadi terjadinya kasus-kasus yang lagi marak gitu. Mungkin Bank Indonesia dalam penguatan pelindungan konsumennya itu ada berkolaborasi dengan otoritas atau berkolaborasi dengan PJP lain gitu Mas? Iya Mbak Vira. Nah ini penting nih, kita datanya di Bank Indonesia juga ngelihat untuk kasus pengaduan terkait fraud atau penipuan itu juga semakin meningkat gitu, seiring dengan berkembangnya sistem keuangan dan pembayaran di era digital saat ini gitu kan. Masalah utamanya adalah tadi masyarakat atau anak Jakarta itu tahu cara gunain produknya, tapi nggak tahu gimana cara menjaga keamanan data pribadinya gitu. Misalnya nggak boleh sharing PIN, OTP, password kepada siapapun, atau yang ngaku sebagai petugas bank misalnya, karena itu pasti petugas bank yang asli itu nggak akan minta PIN, password atau data pribadi, karena itu benar-benar private ya, data pribadi gitu. Nah, melihat masih banyak literasi masyarakat dan anak Jakarta juga yang masih kurang, kita nge-push untuk edukasinya. Salah satu edukasi yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan OJK, dengan asosiasi, dengan industri juga. Kenapa harus dilakukan kolaborasi? Masyarakat kita nih banyak. Penduduk Jakarta aja berapa puluh juta gitu kan ya. Kalau kita lakukan edukasinya sendiri-sendiri, itu pasti setahun paling kita bisa nge-reach berapa sih? Misalnya melalui media sosialnya Bank Indonesia, followers kita berapa sih? Gitu. Jangkauannya ya Mas Jangkauannya ya? gitu biar kan. lebih luas lagi. Dan biasanya kalau edukasinya masing-masing itu
pesannya macam-macam. Nah, Oke. pada saat masyarakat dikasih pesan macam-macam, bingung. Yang mana yang mau didengerin, yang mana yang mau dipahamin gitu kan. Betul. Makanya kita ada namanya Gerakan Bersama Edukasi Pelindung Konsumen atau Geber Peka. Oh Gitu. gitu. Yang oke. tadi ngajak OJK, ngajak asosiasi, ngajak industri, dan ini kita sudah tetapkan tema per bulannya. Oh, Temanya apa nih masing-masing tiap bulannya, dan itu ditayangkan secara seragam di kanal seluruh pihak yang berkolaborasi tadi. Sehingga harapannya pesannya singkat, mudah dipahami, dan cakupan atau jangkauan itu bisa menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat. oke. Nah, sebagai informasi, kita launching di bulan Maret GBRPK ini kan. Sampai dengan Juli ini kita edukasinya di media sosial dan sebagainya itu udah nge-reach dari hasil pantauan kita 40 juta masyarakat yang udah ngelihat konten Edukasi, kita oke. gitu. Nah, bayangin kan dengan berkolaborasi kita bisa nge-reach lebih banyak masyarakat dengan pesan yang Betul. singkat dan mudah dipahami. Itu sebenarnya untuk ya itu biar masyarakat aware dan nggak terkena lagi fraud. Oke, betul. Emang dari sisi edukasinya yang ditingkatkan ya Mas ya, dan berbagai kanal tadi kan, apalagi sekarang kita bisa pakai media sosial, semuanya bisa kita update juga gitu, dan bahkan biasanya mungkin kita lalai juga dalam penggunaan media sosial gitu. Nah, jadi berkolaborasi tadi, terus menjangkau juga lebih luas lagi ya Mas, supaya message-nya itu lebih cepat tersampaikan juga gitu. Oke, gerakan itu cukup bagus ya Mas tadi yang Geber PK ya Mas ya. Oke. Nah, kalau tadi dari edukasinya sendiri Mas, itu mungkin ada hal-hal yang diperhatikan gitu nggak sih Mas untuk penyelenggaranya, mungkin dari temanya itu yang sudah dirancang ya Mas, itu dilihatnya tuh dari kasus-kasus yang marak atau yang kasus yang memang sudah masuk diterima oleh Bank Indonesia gitu. Iya Mbak Vira, betul. Jadi untuk temanya apa, dalam kita menentukan tema tuh kita juga ngelihat dari, betul, tadi satu case pengaduan yang masuk ke Bank Indonesia. Lalu kita juga ngobrol sama OJK, kita ngobrol sama asosiasi dan industri untuk ngelihat sebenarnya case-case apa sih yang banyak masuk ke mereka. Artinya permasalahan itu yang harus kita edukasi lebih dahulu gitu kan. Nah, based on itu, maka kita menetapkan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Misalnya kayak jangan sharing data pribadi, buat PIN kamu yang nggak gampang ditebak gitu, jangan sembarangan klik link yang nggak dikenal, kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya modus-modus yang biasanya masyarakat tuh nggak terlalu paham dan akhirnya kena fraud. Oke. Itu yang kita edukasi. Jadi memang yang lagi hype-nya juga Benar. apa penipuannya, kasus-kasusnya gitu ya Mas, kasus-kasus yang lagi hype, terus mungkin dari konsumennya juga belum tahu terkait penipuan, macam-macam jenis modus penipuan itu gitu ya. Jadi Betul. memang sudah dikemas dari berbagai macam pengaduan yang diterima dan yang lagi marak juga di masyarakat gitu. Nah, Betul. oke, mungkin dari Mas Aldo sendiri nih Mas, bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak Jakarta supaya anak Jakarta terhindar dari kasus penipuan tadi dengan maraknya sekarang kasus kejahatan digital gitu ya Mas. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya nih supaya lebih aman lagi anak Jakarta dalam menggunakan sistem pembayaran. Iya, makasih Mbak Silakan, Vira. Mas. Nah, ini anak Jakarta ini penting nih. Pokoknya gampangnya, ingat aja peka. Peduli, kenali, adukan. Apa itu peduli? Peduli artinya anak Jakarta itu jangan hanya bisa tahu make kartunya, atau make e-walletnya, atau tahu cara menggunakan mobile banking, tapi juga harus peduli bahwa data-data pribadi, PIN, password OTP, dan data keamanan lainnya harus dijaga dan tidak boleh di-share oleh siapapun. Artinya harus peduli kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Itu penting biar nggak kena fraud. Yang kedua, harus juga kenali modus-modus fraud terkini apa aja sih, update gitu. Misalnya ada .apk, ada phishing, ada ya kalau dulu skimming dan macam-macam. Itu harus update juga biar kalau ada fraudster yang mau menipu anak Jakarta, ini anak Jakarta udah aware karena tahu oh ini modusnya ini gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa adukan. Jangan ragu untuk ngadu ke penyelenggara, dan apabila tidak selesai ke Bank Indonesia kalau untuk sistem pembayaran dan cakupannya tadi, dan juga bisa ke LAPS tadi untuk penyelesaian sengketanya gitu. Dan jangan lupa
tahu nomor kontak center penyelenggaranya anak Jakarta nih. Misalnya banknya bank A, ya harus tahu kontak centernya apa. Jangan sampai ketipu sama kontak center palsu juga. Jadi sekali lagi ingat, peka, peduli, kenali, dan adukan. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Aldo atas penjelasannya yang cukup lengkap banget nih, malah lengkap banget ya penjelasannya. Terima kasih banyak Mas untuk penjelasannya yang detail terkait pelindungan konsumen Bank Indonesia. Nah, itu dia anak Jakarta penjelasan terkait cakupan pelindungan konsumen Bank Indonesia. Nah, anak Jakarta tetap jaga keamanan saat bertransaksi agar kita menjadi konsumen cerdas, peka bertransaksi. Nah, terima kasih Mas Aldo sudah menyempatkan hadir menjelaskan penjelasan yang sangat luar biasa nih terkait pelindungan konsumen Bank Indonesia. Sama-sama, Mbak. Anak Jakarta jangan lupa untuk terus ikuti sosial media Bank Indonesia Jakarta untuk konten edukasi lainnya. Saya Vira dan Mas Aldo pamit undur diri, sampai bertemu di podcast Cerpen season selanjutnya. Dadah!